Selamat malam, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita patut mengucap syukur pada Tuhan karena pada malam hari ini kembali kita bisa bersekutu, memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman-Nya dalam ibadah rumah tangga di rumah kita masing-masing. Ungkapan syukur patut kita naikkan pada Tuhan kita Yesus Kristus karena kasih-Nya yang besar bagi kita sampai saat ini. Untuk itu, mari saya jemput Bapak, Ibu, Saudara berdiri. Kita akan bersama-sama mulai ibadah ini dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 285, bait 1. Dalam doa. Terima kasih Allah Bapa, kembali pada malam hari ini kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan sepanjang hari ini hingga pada malam hari ini ya Bapa. Walau kami beribadah di rumah kami masing-masing dari sektor 1 sampai 5, penyertaan-Mu luar biasa dalam kehidupan kami ya Bapa dari hari ke hari. Karena satu kondisi kami tidak bisa berkumpul satu sama lain dengan jemaat yang lain ya Bapa. Tapi kami tetap mengucap syukur karena kami masih Tuhan beri kesempatan untuk kami memuji, memuliakan nama-Mu serta mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkatilah Bapak Hari Rumagi di dalam memberitakan firman bagi kita semua, hingga firman itu menjadi kekuatan bagi kami di dalam menjalani hidup ini ya Bapak. Terima kasih ya Allah Bapak, biarlah ibadah ini berkenan di hadirat-Mu. Mulai permulaan, pertengahan sampai akhirnya, hanya jadi di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara dipersilakan duduk kembali. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 285, baitnya yang kedua. Jemaat GPIB Genta Kasih yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita akan membaca firman Tuhan dalam Alkitab dan merenungkannya. Mari kita berdoa, mohon bimbingan, tuntunan Tuhan dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan ini. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami dalam sorga, kami umat Tuhan saat ini akan membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Tolonglah kami, tuntunlah kami ya Tuhan. Arahkanlah kami agar kami dapat mengerti firman-Mu, dapat memahami apa kehendak Tuhan dari firman-Mu itu, dan juga terlebih dapat memberlakukan itu dalam kehidupan kami sehari-hari, memperkuat iman percaya kami kepadamu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan. Kami umat-Mu saat ini siap sedia mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, pembacaan Alkitab pada saat ini dari Kitab Kudus Perjanjian Lama, dari Yesaya pasal 40, dibaca mulai ayat 9 sampai ayat 11. Yesaya
pasal 40, dibaca mulai ayat 9 sampai ayat 11. Demikian. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu. Lihat itu Tuhan Allah, Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya Ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jeripayahnya ada bersama-sama Dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, Ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di bangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pengenalan akan Allah berlangsung dalam suatu proses. Ada proses umat Allah untuk mengenal Allah. Ada proses yang panjang, ada proses yang agak menengah. Tetapi pengenalan akan Allah tidaklah terjadi secara instan. Artinya dalam waktu terlalu singkat sudah mengenal Allah. Umat Allah dalam perjanjian lama jatuh bangun dalam mengenal Allah. Dalam mengenal ketetapan-ketetapan Allah. Mengenal ketegasan Allah dalam penghukuman bila mana umat melanggar atau bersalah. Tetapi juga umat Allah mengenal tentang kasih setia Allah yang tidak berkesudahan atas umatnya. Konteks pembacaan Alkitab kita pada saat ini yaitu dari Yesaya pasal 40, yaitu bagaimana umat dalam pembuangan. Umat dalam pembuangan adalah akibat daripada perbuatan melanggar perintah-perintah Allah yang dilakukan oleh umat itu. Tuhan menghukum umat dengan dibuang ke Babel. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Penghukuman Tuhan itu ada masa berlakunya. Bila mana masa berlaku penghukuman itu sudah selesai, maka Tuhan akan turun tangan untuk membebaskan umat itu. Dengan segala cara Tuhan. Dengan cara yang tidak terduga-duga sekalipun. Kalau kita melihat bagaimana di akhir masa pembuangan ada nubuat-nubuat yang disampaikan Tuhan lewat nabi-nabi bahwa Tuhan akan menyelamatkan mereka, memulihkan keadaan mereka karena penghukuman Tuhan sudah berakhir. Kalau dari Yesaya pasal 40 di ayat pertama dan kedua saya membacakannya, tertulis demikian. Hiburkanlah, hiburkanlah umatku, demikian firman Tuhan, firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Di masa penghukuman Tuhan sudah berakhir, maka Tuhan memulihkan dengan cara Tuhan.
kita ketahui bahwa pada saat itu muncul kekuatan baru dari kerajaan Persia. Kerajaan demi kerajaan saling menaklukkan. Kerajaan Persia akhirnya menaklukkan kerajaan Babel. Dan dari kerajaan Persia ini di bawah kita tahu bahwa Raja Kores bersikap lunak terhadap umat Tuhan dan memulangkan umat Tuhan ke negeri asalnya. Bahkan membiarkan dibangun kembali tembok Yerusalem dan juga Bait Allah. Inilah yang terjadi, bahwa Tuhan memakai bangsa-bangsa, raja-raja sebagai alat Tuhan, baik untuk menghukum karena kesalahan umat maupun sebagai alat Tuhan untuk melepaskan, membebaskan umat Tuhan setelah penghukuman Tuhan selesai. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di sini dikatakan bahwa lihat itu Allahmu. Karena pada saat penghukuman Tuhan sedang berlangsung, umat seakan mengalami ditinggalkan oleh Tuhan, ditinggalkan oleh Allah, dan bertanya-tanya, di mana Allahmu? Oleh umat atau bangsa-bangsa lain menjadi olok-olok, di mana Allahmu? Di mana Allahmu? Bangsa Israel sendiri, umat Tuhan sendiri bertanya-tanya, di mana Allah? Karena penghukuman sedang berlangsung. Setelah penghukuman selesai, dimaklumkanlah bahwa itu Allah, itulah Allah. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu. Adalah satu pemakluman, pengumuman bahwa itu Allah. Itu Allah yang datang, yang akan segera bertindak untuk membebaskan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, lihat itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya yang berkuasa. Dengan kekuatan, kekuasaan Tuhan, Tuhan membebaskan umat Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Inilah Tuhan, inilah pengenalan akan Tuhan yang diadakan oleh Tuhan kepada umatnya. Bahwa Tuhan mengenal, bahwa umat mengenal Tuhan. Umat mengenal Tuhan yang bertindak tegas terhadap pelanggar-pelanggar tita-tita Tuhan, perintah-perintah Tuhan, tetapi yang bersifat kasih, yang bersifat setia terhadap umatnya dan mengasihi, segera memulihkan setelah penghukuman itu berakhir. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin karena kesalahan-kesalahan kita, ataupun karena pelanggaran-pelanggaran kita yang kita lakukan terhadap Tuhan, kita mengalami berbagai-bagai kesulitan, berbagai-bagai belenggu yang menghimpit kita. Laksana umat Tuhan dalam pembuangan. Ingatlah bahwa Tuhan tetap ada. Dan Tuhan melihat bila mana Tuhan merasa cukup segala sesuatu yang dibuat Tuhan untuk mendidik umatnya, maka Tuhan akan turun tangan, Tuhan akan bertindak untuk membebaskan umat. Tuhan akan bertindak untuk membebaskan kita bila mana mungkin kita mengalami penghukuman Tuhan, di mana kita dibelenggu kebebasan kita. Kita merasa Tuhan meninggalkan kita dan kita berseru-seru, di mana Tuhan? Tetapi ada saatnya tiba bahwa Tuhan menyelamatkan kita, membebaskan kita, merangkul kita, memeluk kita karena kasih setianya. Jemaat yang dikasih Tuhan, bila mana penghukuman
sedang berlangsung. Itu berarti proses pengenalan akan Tuhan juga sedang berlangsung. Dan proses pengenalan akan Tuhan itu akan berlangsung terus dengan cara Tuhan. Tuhan akan memproses umat Tuhan. Bagaimana cara mengenal Tuhan dengan sebaik-baiknya. Pengenalan akan Tuhan yang sempurna akan didapatkan oleh umat yang telah diproses oleh Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan dombanya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Istilah gembala tentunya sudah tidak asing bagi kita, karena itu diambil dari istilah penggembalaan kambing domba dan peternak lainnya, di mana seorang gembala mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap domba ataupun ternak gembalaannya. Dan seorang gembala mengasihi gembalaannya, bahkan rela berkorban untuk berbuat sesuatu terhadap gembalaannya itu. Sedangkan dalam ukuran manusia sebagai gembala ternak, kambing domba dan sebagainya, itu menjalankan tugas penggembalaannya dengan penuh tanggung jawab, bahkan dengan kasih, bahkan pengorbanan. Apalagi Tuhan kita. Tuhan sebagai gembala agung yang menggembalakan kawanan ternaknya. Artinya kitalah kawanan domba gembalaannya dan menggembalakannya dengan tangan Tuhan. Betapa bahagianya, betapa senangnya kita bila mana yang menggembalakan kita adalah Tuhan sendiri. Sedangkan hanya gembala manusia, kita sudah merasa senang, apalagi Tuhan sendiri yang menggembalakan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, anak-anak domba di bangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Itulah cara perlakuan Tuhan terhadap domba-domba gembalaannya. Dituntunnya, dipangkunya. Di pangku ada mendapat satu hak, privilege, hak istimewa di pangku. Bahkan induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati, bukan dengan cara yang ceroboh. Itu adalah penggambaran bahwa Tuhan melakukan segala sesuatu yang baik untuk manusia, untuk kita, domba gembalaannya. Dengan kasih sayang, dengan penuh perhatian, hati-hati dalam kemahakuasaannya. Apalagi yang kurang bagi umat yang digembalakan oleh Tuhan dengan cara Tuhan yang sangat baik. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Juga bagian Alkitab ini yang dituliskan di zaman Perjanjian Lama mempunyai nubuat ke depan, yaitu tentang karya agung Tuhan Allah untuk mengutus Yesus Kristus Sang Mesias untuk menggembalakan umat Tuhan menjadi pembebas, menjadi penyelamat dengan pengorbanannya. Kita saat ini di bulan November ini, dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi kita akan mengingat rayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus dalam perayaan Natal. Inilah juga merupakan penghayatan kita tentang perayaan Natal. Yesus Kristus yang memberikan nyawanya kepada domba-dombanya. Bahwa karya agung Allah setelah Allah bertindak untuk menyelamatkan, membebaskan umat pilihan Tuhan dari pembuangan di Babel. Ada maksud yang jauh lebih besar juga, yaitu nubuat ini merupakan juga pembebasan Tuhan terhadap umatnya dari perhambaan dosa.
dari belenggu dosa. Sehingga pada saat ini kita tetap mempersiapkan diri untuk mengingat rayakan, menghayati kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang akan nanti kita ingat rayakan dalam perayaan Natal nanti. Inilah perenungan kita pada malam hari ini. Biarlah perenungan ini membawa sukacita kepada kita, membawa kekuatan iman kepada kita, bahwa Tuhan Allah kita tidak akan pernah meninggalkan kita. Sekalipun kita sendiri merasa Tuhan meninggalkan, tetapi ternyata Tuhan tidak pernah meninggalkan. Buktinya bahwa perjanjian lama terbukti umat Tuhan sekalipun mengalami berbagai kesusahan, penindasan dalam pembuangan, tetapi akhirnya Tuhan turun tangan untuk membebaskan, menyelamatkan. Begitupun kita. Itulah Tuhan kita yang sudi untuk membebaskan, dan dengan kasih setianya akan membebaskan kita dari segala hal teristimewa dari perhambaan dosa. Tuhan memberkati kita. Amin. Jemaat Tuhan, kita menyanyikan bersama-sama Kidung Jemaat nomor 415 bait 1 dan 2, Gembala baik bersuling nan merdu. Gembala baik bersuling nan merdu, membimbing aku pada artenan, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang bening. Kepada domba haus dan lesu, gembala baik memberikan air segar, ke dalam hati haus dan sendu, diberinya air hidup yang benar. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang bening. Jemaat Tuhan, marilah kita naikkan doa syafaat kita ke hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan, karena nyata sampai saat ini kami merasakan penyertaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan telah membentuk kami, Tuhan telah menuntun kami, mengarahkan kami, melindungi kami, hingga kami boleh ada sampai saat ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan yang mengenal kami satu persatu, yang mengenal sampai ke kedalaman hati kami, melebihi pengenalan kami akan diri kami sendiri. Tuhan mengenal segala syukur, sukacita kami, yang kami naikkan ke hadirat-Mu. Lonjakan iman percaya kami, kegirangan kami, yang kami luapkan lewat nyanyian-nyanyian syukur kami. Doa-doa kami menyatakan terima kasih kami ke hadirat-Mu ya Tuhan, karena segala kebaikan yang Tuhan berlakukan atas kami, segala tindakan-tindakan Tuhan yang menolong kami, meluputkan kami, membebaskan kami, menyelesaikan persoalan-persoalan kami yang kami hadapi. Kami terus senantiasa menyatakan syukur terima kasih ke hadirat-Mu. Ya Tuhan Allah kami juga telah Tuhan berikan firman-Mu ya Tuhan pada malam hari ini, di mana kami telah membaca
firman-Mu, di mana umat-Mu di perjanjian lama mendapatkan kelepasan, mendapatkan keselamatan setelah mengalami sekian lama pembuangan di Babel. Tetapi Tuhan tetap mengingat dan Tuhan menempatkan di pangkuan Tuhan umat Tuhan yang Tuhan tuntun. Ya Tuhan, dengan firman itu kami mengenal lebih dekat lagi tentang Tuhan, lebih dalam lagi tentang Tuhan, dan terus menerus bahwa Tuhan itu baik adanya. Tuhan memberikan kepada kami apa yang kami butuhkan, apa yang kami perlukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, sebagai jemaat-Mu GPIB, Jemaat Genta Kasih Surabaya, kami jemaat dari sektor 1 sampai sektor 5, kami keluarga demi keluarga, bahkan kami pribadi demi pribadi mengucap syukur kehadirat-Mu. Karena kehidupan berjemaat kami dalam lindungan, naungan, dan tuntunan tangan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kendati berbagai kendala terjadi karena pandemi ini, kami belum dapat bertemu satu sama lain dalam kumpulan yang besar dalam peribadahan. Tetapi tetap peribadahan bisa berlangsung di keluarga-keluarga, di rumah tangga, seperti pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya Tuhan Allah, Bapa kami dalam sorga, tolonglah tuntun kami ya Tuhan untuk menjalani kehidupan kami. Masa depan kami hanya pertaruhkan dalam iman percaya kami kepadamu. Tolong kami ya Tuhan, berikan kekuatan kesehatan atas kami. Lindungi kami dari berbagai macam penyakit, termasuk COVID-19. Tuhan berkati semuanya. Lindungi kami ya Tuhan. Ya Tuhan Allah kami, berkati keluarga kami masing-masing, pekerjaan kami. Biarlah ya Tuhan, kami dapat melakukan tugas tanggung jawab pekerjaan kami dengan baik. Karena kemampuan yang diberikan oleh Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, cukupkanlah apa yang kami butuhkan dalam kehidupan kami sehari-hari secara ekonomi. Karena kami tahu ya Tuhan, Tuhan menyediakan pada saat kami membutuhkan. Ya Tuhan Allah, Bapa kami dalam sorga, kami berdoa untuk jemaat kami, gereja kami, para pelayan, pendeta, ketua majelis jemaat, pendeta Nyonya Bendelina Matatula Leba. Tuhan berkati ya Tuhan dalam pekerjaan, pelayanan, juga dalam kehidupan pribadi dan keluarga. Tuhan berkati segenap penatua dan diaken, bahkan semua yang mengambil bagian dalam pelayanan di gereja Jemaat GPIB Genta Kasih ini. Tuhan berkati sertai, topang selalu, mampukan ya Tuhan untuk melakukan segala panggilan pelayanan dengan baik dan berkenan di hadapan hadirat-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa dalam sorga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami, jemaat kami yang dalam keadaan sakit. Oh Tuhan, pulihkanlah menurut kasih setia Tuhan. Sembuhkanlah menurut kasih sayang Tuhan. Yang mengalami pergumulan Tuhan, dampingi dalam pergumulan dan luputkan dari pergumulan itu. Yang mengalami berbagai-bagai masalah dalam pekerjaan, Tuhan berkati ya Tuhan. Kiranya jalan keluar dari Tuhan berlaku dengan cara Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa dalam surga, apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, biarlah itu Tuhan tuntun hingga berhasil karena tuntunan Tuhan. Anak-anak kami yang dalam pendidikan, Tuhan berkati ya Tuhan. Apapun cara pendidikan, mungkin belum bisa bertemu di sekolah, Tuhan berkati lewat pendidikan secara online. Tuhan berkati hingga semuanya anak-anak kami tetap mendapatkan pendidikan dengan baik ya Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa kami dalam surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati ya Tuhan, para pemimpin bangsa dan negara kami yang mengemban amanah untuk kebaikan bagi masyarakat, rakyat di bangsa ini. Tuhan berkati, beri hikmat selalu ya Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa dalam surga, inilah kami umat-Mu yang saat ini menaikkan segala doa-doa syukur kami
dan doa-doa permohonan kami. Dalam doa ini kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, marilah kita masing-masing memberi persembahan menurut kerelaan hati, sebab Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Untuk persembahan, 1, dapat ditransfer melalui rekening yang sudah tertera di Warta Jemaat. 2, dapat dimasukkan di kotak yang sudah disediakan oleh gereja. 3, dapat disetorkan ke majelis sektor masing-masing. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 293 bait yang pertama. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Langit bumi maklumkan kasih-Nya. Haleluya, nyanyilah para malaikat. Kuasa hormat berilah kepadanya. Selamanya Yesus Gembala kita, siang malam kita didukungnya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Allah Bapa yang ada di sorga, Allah yang Maha Besar, kami bersyukur atas kemurahan-Mu dalam kehidupan ini ya Tuhan. Berkat dan penyertaan-Mu yang tidak pernah berhenti, memampukan kami memberikan persembahan sukarela ini. Berkenanlah Engkau memberkati sehingga dapat dipakai untuk kepentingan pelayanan di tengah jemaat-Mu. Dan berikanlah kami hikmat, sehingga kami tetap setia untuk melayani dan bersaksi dalam kehidupan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Sumber Berkat, kami berdoa. Amin. Jemaat tetap berdiri.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita melakukan bersama-sama Kidung Jemaat nomor 407 bait 1 dan 2, Tuhan Kau Gembala Kami. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Bila kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu, Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Jemaat Tuhan, demikianlah ibadat rumah tangga pada malam hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian, dan sampai kita bertemu lagi di ibadah-ibadah mendatang. Shalom.